Iya, lanjut saja Bapak Jamri yang rekam. Oke, Iya, Bapak. ini Oke, berarti Bapak Jamri yang saya coach atasin. duluan kah? Ibu Ros yang coach duluan, boleh? Setelah itu baru Ibu Nila lagi ya. Iya, boleh Ibu Ros. Sebentar saya lihat ini yang dikirim semalam. Oke. Kita mulai ya. Oke, Ibu Ros. Oke. Selamat pagi Ibu Patri. Selamat pagi Ibu Ros. Bagaimana kabar hari ini? Saya lihat ceria sekali hari ini. Sebenarnya ceria sih ceria, hanya ada hal yang sangat mengganjal dalam pemikiran saya Ibu Ros. Jadi saya meminta waktu dari Ibu Ros sedikit untuk kita berdiskusi terkait dengan persoalan yang saya hadapi. Nah, berarti ini persoalannya ini lumayan ya, karena Ibu Patri sudah membuat janji dari kemarin untuk kita berbicara hari ini. Persoalan ini sangat mengganggu Bu Ros. Jadi saya sangat mengganggu Ibu Nila. Ini kalau begitu kita ambil waktu 15 sampai 20 menit ya Ibu Nila untuk kita ini membahas apa yang Ibu Nila mau sampaikan dalam kita punya percakapan hari ini. Jadi bagaimana Ibu Patri, apa yang mau Ibu Patri sampaikan? Oh iya, begini Bros, dalam kegiatan saya, pembelajaran saya di kelas, ada satu hal yang saya temui, yaitu murid-murid saya, mereka enggan berbicara. Baik itu dalam saat saya menyampaikan materi maupun dalam kegiatan diskusi kelompok. Enggan berbicara di sini maksudnya ketika saya telah menyajikan materi pembelajaran atau seperti ada kelompok lain yang telah mempertanggungjawabkan hasil diskusi, terus saya minta untuk mereka bisa mengutarakan pendapat mereka terkait dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan, itu mereka kebanyakan dengan respon menjawab paham atau sudah tahu. Tapi ketika dicek ternyata masih banyak hal yang belum mereka pahami. Nah, itu menjadi kendala besar sih bagi saya. Saya belum bisa mengetahui sejauh mana pemahaman mereka ketika mereka malas berbicara seperti itu, Ibu Ros. Iya. Kalau begitu ada dua hal yang menjadi kendala dari Ibu Nila ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama mungkin anak-anak enggan menyampaikan apakah mereka sudah paham atau belum. Jadi ketika selesai menyampaikan materi mereka langsung menyampaikan bahwa mereka paham, padahal ketika dicek kembali ternyata mereka belum memahami apa yang disampaikan, materi yang disampaikan. Begitu kok Ibu Patri? Iya, seperti itu Ibu Ros. Nah, kalau begitu yang Ibu Patri inginkan itu murid-murid harus seperti apa? Nah, yang saya inginkan itu murid-murid saya bisa berkata jujur terkait dengan apa yang mereka rasakan saat itu. Artinya ketika mereka paham ya iya mereka paham, tetapi ketika mereka belum paham, nah alangkah bagusnya mereka berkata bahwa belum paham dan belum pahamnya itu di bagian mana, seperti itu. Supaya saya sebagai guru kan bisa lebih mempunyai cara lain untuk menghantar mereka dari yang belum paham menjadi lebih paham, begitu Ibu Ros. Jadi maksudnya Ibu Patri, Ibu memerlukan salah satu cara agar murid-murid itu bisa berani untuk berbicara. Jadi ketika ditanya pendapat terkait dengan pemahaman mereka, apa yang telah mereka pelajari, mereka berani untuk mengungkapkan, seperti itu kan? Iya, seperti itu Ibu Ros. Kalau begitu, menurut pengalaman dari Ibu Patri selama ini, apakah mereka selalu enggan berbicara juga ketika tidak dalam kegiatan pembelajaran? Tadi kan Ibu sampaikan bahwa mereka enggan berbicara itu kalau dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut pengamatan dan pengalaman Ibu Patri, apakah kalau bukan dalam kegiatan pembelajaran itu mereka juga enggan berbicara atau tidak begitu? Wah Ibu Ros, kalau saat mereka berada di
situasi di luar KBM itu mereka Ya, aktifnya luar biasa. Bahkan mereka ya. sampai saling mengkritik antar sesama teman ini. Oh, Dan itu situasi seperti yang itu. saya suka, Bro. Saya maunya dalam kegiatan pembelajaran saya ada situasi seperti itu. Oh, jadi Nah, Ibu Patri juga menginginkan ketika mereka dalam kelas itu mereka bisa bebas berekspresi begitu, tapi iya. berekspresi soal materi yang sudah disampaikan. Iya, seperti itulah Nah, Ibu kalau Ros. memang itu yang Ibu Patri inginkan anak-anak bebas untuk berekspresi, kira-kira menurut Ibu Patri apa yang membuat mereka bisa sebebas itu untuk berekspresi? Menurut pengamatan dari Ibu Patri selama ini. Setelah saya ikuti mereka beberapa hari, saya Ya, lihat pada situasi tersebut itu mereka sepertinya rasa nyaman sekali. Saat iya. berbagi informasi itu mereka merasa nyaman sekali terus. Mm-mm. Sepertinya mereka tidak merasa terkekang dengan keadaan. Makanya Iya, mereka bisa saling mengekspresikan apa yang mereka iya, tahu dan yang dari pihak sebelahnya itu juga dengan sangat antusias mempertahankan pendapat yang ia utarakan seperti itu, Ibu Ros. iya. Jadi setelah Ibu Patri perhatikan, ternyata ketika di luar jam pelajaran itu mereka tidak dalam tekanan seperti itu, sehingga mereka bebas untuk berekspresi ya. Kira-kira seperti itu kah, Iya, Ibu seperti Patri? itu, Ibu Ros. Nah, kalau memang yang Ibu Patri perhatikan seperti itu, kira-kira apa yang Ibu Patri rencanakan agar murid-murid yang tadi Ibu Patri sampaikan itu mereka bisa aktif untuk berpendapat seperti saat mereka tidak dalam kegiatan pembelajaran ketika dalam kelas. Sepertinya saya perlu menciptakan situasi belajar yang bisa membuat mereka nyaman, seperti mereka ketika berada di luar kegiatan dalam kelas, seperti yang mereka perbuat beberapa hari lalu itu, Bros. Iya, iya, iya. Berarti Ibu Seperti itu, Patri, Bros. kalau begitu saya bisa tangkap kalau Ibu Patri ingin merencanakan pembelajaran yang rileks, nyaman, dan menyenangkan ya. Iya, Seperti itu ya. seperti itu, Bros. Kira-kira masih ada lagi tidak cara lain yang Ibu Patri pikirkan lagi supaya bisa membuat anak-anak bebas berekspresi begitu? Kayaknya untuk sementara itu saja dulu, Ibu Ros. Oh iya, kalau memang demikian, Ibu Patri, bagaimana supaya kita bisa mengetahui bahwa cara yang tadi Ibu Patri sampaikan itu bisa berhasil nanti? Kebetulan hari Jumat nanti itu, Bro, saya Iya, ada jadwal di kelas mereka. iya, Jadi iya, iya. saya sepertinya perlu merancang pembelajaran seperti yang telah uh, pembelajaran yang menyenangkan begitu ya, Ibu Rusia. Mm-mm, mm-mm. Supaya pada saat seperti itu saya bisa melihat kondisi mereka. Mereka Iya. bisa nyaman, bisa rileks untuk saling mengutarakan pendapat, Ibu Ros. Seperti itu, Ibu Ros. Oh iya, kalau begitu setelah Ibu laksanakan nanti di hari Jumat ya tadi Ibu Patri Iya, sampaikan ya. hari Jumat. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk kita membahas dan menindaklanjuti apa yang sudah Ibu Patri rencanakan dan terapkan nanti? Alangkah bagus hari Sabtu, Ibu Ros. Bagaimana bisa, Oh Kak iya, Ibu Ros? siap-siap. Kalau hari Sabtu kita akan membahas bagaimana perkembangan dari anak-anak tadi. Apakah dengan menerapkan metode pembelajaran yang baru mereka bisa bebas berekspresi atau tidak di dalam kelas ya, Ibu Iya, Ibu Patri. Ros. Iya, Nanti iya. kita bertemu lagi hari Sabtu, kita mungkin butuh waktu lagi 15 sampai 20 menit lagi untuk mengevaluasi ya, Ibu Patri. Iya, iya Ibu Terima Ros. kasih Terima kasih, Ibu untuk Ros. terima kasih untuk percakapan yang luar biasa hari ini. Semoga membangun ya, Ibu Patri. Amin, Ibu Ros. Selamat Sampai pagi, jumpa. sampai Iya, Ibu Ros. jumpa. Selamat pagi. Gantian lagi kok Ibu Patri Le. Ayo, Ya, Ibu Ros. silakan berganti peran. Masih pakai teks yang sama tadi. Oke Ya, deh. siap. Berarti saya sebagai coachnya ya, Ibu Ros. Yes, tinggal improvisasi saja ya Ibu Patri. Oke, aman. Kita mulai. Sebentar, sebentar. Oke, Oke, selamat siang Ibu Ros. selamat siang Ibu Patri.
Bagaimana kabar Ibu Ros? Sehat hari ini. Syukur sekali. Sehat Ibu Patri berarti. juga kelihatannya sehat hari ini. Mm-mm, sehat. Bagaimana batuk pileknya Ibu Patri? Batuk pilek masih ada sih, tapi tidak separah beberapa hari lalu lagi. Ya, Sudah agak puji ringan. Tuhan kalau begitu Ibu Puji Patri. Tuhan ya Ibu Ros. Oke, Ibu Ros. Ya, Pasti ada hal yang mau dibicarakan kan? Makanya ada sempat buat kesepakatan bersama untuk kita bertemu hari ini. ya, benar sekali Ibu Patri karena hal ini kalau saya pendam sendiri sepertinya mengganjal nanti di hati Ibu Patri. Oke, saya siap untuk kita saling berbagi informasi. Ya, Nah, bagaimana Ibu Ros bisa langsung diceritakan? oh iya bisa Ibu Patri. Jadi begini Ibu Patri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di awal tahun ajaran kan kita buat rapat kerja kan. Dalam kita punya rapat kerja itu kita sudah membuat keyakinan sekolah yang nantinya harus dilaksanakan oleh semua komponen yang ada di sekolah, baik pendidik maupun tenaga pendidikan. Jadi di awal-awal itu kita bersemangat sekali, terutama saya ini semangatnya luar biasa di awal-awal, tapi ini sudah di pertengahan semester, ternyata saya lihat sebagian besar guru-guru justru tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi kita kan membuat kesepakatan supaya semua guru itu harus hadir lebih awal dan harus masuk kelas di jam pelajaran. Tapi ternyata yang saya lihat justru tidak seperti itu. Banyak guru yang masih datang terlambat, masih banyak kelas yang kosong pada saat jam pelajaran. Akhirnya itu juga sedikit mempengaruhi semangat saya yang di awalnya itu semangatnya luar biasa. Sekarang saya juga merasa, wah ini sepertinya komunitas sekolah ini tidak mendukung kita punya budaya positif yang kita laksanakan. Kira-kira seperti Ibu Patri itu yang mengganjal di hati saya dan sedikit mempengaruhi komitmen saya untuk melaksanakan budaya positif tadi itu, Ibu Patri. Oh, berarti ini terkait dengan guru-guru yang belum konsisten melaksanakan budaya positif yang sudah disepakati bersama ya Ibu Ros. Iya, benar Ibu Patri. Padahal ini kesepakatan kita, artinya kita menyanggupi untuk melaksanakannya kan, tapi ternyata masih banyak guru yang tidak konsisten untuk melaksanakannya. Seperti itu Ibu Patri. Oke, baik Ibu Ros. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Ros dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu adalah kita semua guru-guru itu punya semangat yang sama begitu loh, Ibu Patri. Jadi saya mau supaya kita semua punya semangat yang sama untuk melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Karena kan ada keyakinan sekolah, ada juga keyakinan di kelas kan. Jadi kalau kita guru-guru bisa jadi teladan untuk melaksanakan keyakinan yang kita buat, maka otomatis anak-anak bisa melihat itu dan juga melaksanakannya. Jadi itu yang sangat saya inginkan, sehingga budaya positif yang sudah kita rancang di awal itu bisa terlaksana di sekolah dengan baik, Ibu Patri. Oh, iya, baik Ibu Ros. Berarti tujuannya agar guru-guru dapat melaksanakan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama ya Ibu Ros. Betul Ibu Patri. Nah, menurut Ibu Ros, guru-guru yang taat itu yang seperti apa Ibu Ros? Ini menurut pendapat saya ya Ibu Patri, artinya saya memberi pengertian sendiri untuk ketaatan. Jadi kalau menurut saya ketaatan itu kalau kita sudah menyepakati sesuatu berarti kita berpikir bahwa kita sanggup untuk melakukannya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sanggup untuk melakukan itu berarti harus kita laksanakan dengan sepenuh hati tanpa paksaan dari orang lain. Itu menurut saya pribadi ketaatan itu seperti itu, Ibu Patri. Bukan jalan setengah-setengah saja kan Ibu Ya, Ros? betul, bukan jangan setengah-setengah, Setengah-setengah saja. Betul-betul kita laksanakan dengan sepenuh hati begitu. Oke, baik Ibu Ros. Nah, jika yang idealnya seperti itu, kalau kita beri nilai dari skala 1 sampai 10, nah menurut Ibu Ros, ketaatan dari guru-guru yang sekarang itu ada di skala berapa, Bu Ros?
Ya, ini menurut saya lagi ya, Ibu Mm-mm. Patri, penilaian saya secara pribadi ya. Iya. Kalau saya lihat ya, saya kasih nilai guru-guru punya ketaatan itu ada di nilai 5 lah, dari 1 sampai 10 mereka saya kasih nilai 5. Sementara saya berharap kalau bisa nilai ketaatan di sekolah itu dari guru-guru bisa meningkat lah dari nilai 5 ke nilai 8 lah begitu. Oh, bukan maksimal amat sih, setidaknya Iya, sampai di angka iya, 8 sudah bagus iya. ya, Ibu Ros ya. Ya, minimal sampai angka 8 lah. Minimal 8 lah sudah baik. bagus. Ya, iya Oh, iya. betul. Hmm. Nah, jika menurut Ibu Ros demikian, apa yang perlu Ibu Ros lakukan agar bisa meningkatkan ketaatan guru-guru untuk menyanggupi melaksanakan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama, Bu Ros? Ya, justru itu yang jadi kendalanya sekarang Ibu Patri, karena kan kita semua orang dewasa ya Ibu Patri. Jadi takutnya kalau kita terlalu kasih ingat tentang keyakinan tadi dianggap kita terlalu menasehati begitu. Jadi memang saya juga sedikit hati-hati ketika mau melakukan suatu tindakan untuk mengatasi ini. Tapi saya sempat berpikir, awalnya kan saya sudah mulai kehilangan semangat Ibu Patri untuk melaksanakan ini, tapi saya berpikir bahwa kita punya diri ini yang pertama harus jadi teladan untuk teman-teman yang lain, supaya walaupun dalam situasi yang seperti itu tetap kita bisa melaksanakan budaya positif, itu yang pertama. Jadi saya kepingin supaya walaupun di situasi yang seperti ini saya tetap bisa melaksanakan budaya positif yang sudah kita sepakati. Terus yang kedua, saya ingin kalau bisa teman-teman yang punya waktu nanti saya ingin ajak mereka berbicara begitu tentang manfaat kita melaksanakan budaya positif. Selain kita bisa memberi pengaruh untuk kita punya murid-murid, dengan melaksanakan budaya positif kan kita bisa memberi penghargaan untuk diri sendiri bahwa oh dulu kita tidak bisa, tapi sekarang kita sudah bisa, berarti kita punya nilai itu meningkat sedikit. Kira-kira seperti itu. Itu yang sementara saya pikirkan lah. Semoga bisa lah begitu Ibu Patri. Luar biasa Ibu Ros. Berarti ada 2 cara ya dari apa yang telah Ibu Ros utarakan. Di sini saya ambil intinya itu ada 2, yaitu yang pertama menjadi teladan terlebih dahulu ya Ibu Ros. Betul. Menjadi teladan, terus yang kedua mengajak ngobrol dengan teman-teman dalam sekolah. Ya, betul sekali Ibu Ros. Nah, menurut Ibu Ros, hal apa yang paling mungkin Ibu Ros lakukan dalam waktu dekat ini untuk dapat meningkatkan ketaatan guru-guru tersebut, Ibu Ros? Yang paling mungkin dalam waktu dekat ini ya Ibu Patri, mungkin saya berpikir 1 atau 2 hari ini, besok atau lusa, saya ingin bertemu atau mungkin teman-teman yang masih belum melaksanakan keyakinan sekolah yang sudah kita buat tadi itu, saya kalau mereka punya waktu, tidak ada jam mengajar, mungkin saya mau ajak mereka untuk berbicara tentang pentingnya kita melaksanakan keyakinan sekolah yang sudah kita buat tadi untuk menjadi teladan bagi anak-anak dan sebagai bentuk untuk penghargaan bagi diri sendiri begitu. Jadi 1-2 hari ini saya ingin untuk mengajak mereka berbicara lah seperti itu. Biar saling mensupport ya Ibu Ros. Iya, saling mendukung, saling support. Betul saling sekali, support supaya Ibu Ros tidak merasa jenuh lagi. Iya, betul. Supaya semangatnya kembali. Semangatnya kembali Ibu Ros. Iya. Oke, baik Ibu Ros. Jika keputusan yang Ibu Ros ambil seperti itu, saya sangat mendukung. Ide yang sangat bagus. Karena itu, mari coba Ibu Ros laksanakan dulu apa yang telah direncanakan dalam beberapa hari ke depan ini. Iya. Sepertinya kita perlu bertemu lagi ya Ibu Ros. Iya. Mungkin di akhir minggu ya, hari Jumat, karena hari Sabtu kan kita tidak sekolah ya. Jadi mungkin hari Jumat kita bisa bertemu lagi untuk kita evaluasi Kak Ibu Patri. Iya, maksudnya seperti itu. Kita bertemu lagi untuk kita mengevaluasi rencana yang telah disepakati saat ini. Iya. Berarti hari Sabtu ya Ibu Ros. Hari Jumat ya Ibu Ros. Hari Jumat ya. Baik Ibu Patri, mungkin awalnya saya berpikir
apa yang mau saya terapkan ini mungkin agak berlebihan, tapi karena Ibu Patri mendukung, jadi saya bersemangat lagi untuk mau bertemu dengan teman-teman untuk menyampaikan tentang budaya positif ini. Ibu Ros, tetap semangat Ibu Ros. Terima Karena kasih. apa yang disampaikan itu untuk kebaikan kita bersama. Ya, siap. Oke Ibu Ros. Jika demikian, berarti dari pembicaraan kita sudah Ibu Ros ambil tujuannya sudah dapat ya Ibu Ros? Sudah dapat, tinggal saya eksekusi saja. Oke, bagus Ibu Ros. Tetap semangat ya, jangan kendur, jangan patah semangat seperti beberapa hari ini, tetapi kembali bangkit, kembali semangat guna untuk kemajuan kita bersama. Ya, terima kasih untuk dukungannya Ibu Patri. Iya, sampai jumpa lagi minggu Sampai depannya. jumpa lagi. Shalom. Terima kasih. Salam. Selesai Bapak.